Sekolah Minggu di Udara bareng Kak Kesya. Wah, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Agustus loh teman-teman. Wow, sebentar lagi sudah mau Natal. Berapa bulan lagi ya? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Wah. Nah, oke teman-teman. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Sudah siap semuanya? Sudah? Wah, luar biasa, semuanya sudah rapi, sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Oke, tapi kita berdoa dulu ya teman-teman. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, memuji Tuhan dengan semangat ya. Teman-teman, kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Teman-teman, mari kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Puji Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, Kak Elis percaya adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus semuanya sehat-sehat, amin. Jikalau ada yang sedang lemah tubuh hari ini, nanti kita berdoa bersama-sama ya. Kak Elis berdoa supaya adik-adik semuanya disehatkan, disembuhkan ya. Dan hari ini kita siapkan hati yuk, kita mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita mulai, Kak Elis mau ajak adik-adik berdoa. Yuk mari kita satu hati kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kudus, Allah kami yang mulia. Kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan, membawa roh, jiwa, dan tubuh kami untuk bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hamba-Mu, Kak Elis, dan juga adik-adik yang di rumah yang sedang mendengarkan. Mari Tuhan, Engkau berkati kami. Terima kasih Roh Kudus yang manis, yang lemah lembut, pimpin kami dengan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu, supaya cerita firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik.
Hari ini Kak Elis mau cerita dan bahan renungannya yaitu Allah berbicara kepada Musa ya. Jadi Allah berbicara kepada Musa dari kitab Keluaran 2 ayat 11 sampai 25 dan juga pasal 3. Nah, minggu lalu adik-adik ada yang masih ingat tentang cerita apa ya yang minggu lalu? Iya, betul. Jadi cerita tentang seorang bayi yang lahir lalu ditaruh di Sungai Nil. Wah, nama bayi itu siapa ya? Ada yang masih ingat? Iya, betul. Namanya Musa. Musa, ya betul. Setelah bayi itu diletakkan di Sungai Nil, siapa yang mengambil bayi Musa itu untuk dijadikan anaknya? Iya, betul. Adalah seorang putri Firaun gitu ya. Putri Firaun mengambil bayi Musa untuk menjadi anaknya dan Kak Elis percaya adik-adik masih ingat ya cerita itu ya. Oke. Nah, Kak Elis sekarang mau melanjutkan cerita tentang Musa di tanah Mesir di bawah asuhannya eh, Putri Firaun ya. Mari kita simak sama-sama ya cerita yang Kak Elis bagikan berikut ini. Setelah beberapa tahun, bayi Musa bertambah besar dan sekarang Musa bukanlah lagi seorang bayi, tetapi sudah menjadi seorang pemuda. Pasti gagah perkasa ya adik-adik ya. Nah, apa saja yang diingini oleh Musa bisa ia peroleh karena sekarang ia tinggal di istana Firaun dan menjadi anak angkat dari Firaun. Musa bisa menikmati makanan yang enak dan bergizi, memakai baju-baju yang indah, layaknya anak raja. Juga Musa bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi. Pokoknya semua yang terbaik yang bisa Musa dapatkan. Enak sekali ya kehidupannya Musa di kerajaan Firaun itu. Tapi nih, dengerin adik-adik ya. Tapi satu hal yang Musa tidak bisa lupakan, yaitu bahwa ia lahir sebagai seorang Ibrani dan bukan seorang Mesir. Suatu hari Musa berkata kepada dirinya sendiri, "Saya mau pergi melihat keadaan saudara-saudara Ibraniku. Apakah mereka dalam keadaan baik atau tidak?" Ketika Musa tidak tiba di tempat di mana orang-orang Ibrani sedang bekerja, Musa tidak bisa percaya apa yang dia lihat. Wah, wah, wah. Kenapa ya orang Ibrani itu ya adik-adik ya? Nah, kita lanjutkan lagi. Keadaan saudara-saudara Ibrani amat tidak baik. Wah, sedih dong. Mereka harus bekerja keras berjam-jam membawa batu bata yang amat berat untuk membangun kota benteng bagi Mesir. Kalau mereka istirahat sebentar untuk istirahat, mereka akan dicambuk karena mereka harus memenuhi target yang sudah ditentukan oleh mandor mereka. Bekerja keras sekali mereka ya adik-adik ya. Lalu Musa melihat seorang Mesir memukul sampai mati seorang Ibrani dan menguburnya di tanah. Melihat itu Musa menjadi sangat-sangat marah. Musa melihat di sekelilingnya, ternyata tidak ada orang di sekitar itu. Lalu Musa membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayat orang Mesir itu di dalam pasir. Keesokan harinya Musa keluar lagi untuk melihat orang-orang Ibrani yang bekerja. Saat ini ia melihat orang-orang Ibrani sedang berkelahi. Jadi Musa bertanya kepada kedua orang Ibrani itu, "Mengapa kalian berkelahi?" Salah satu dari kedua orang Ibrani itu menjawab Musa, "Kamu itu siapa? Apakah kamu mau membunuh kami juga seperti kemarin kamu membunuh orang Mesir itu?" Mendengar jawaban orang Ibrani itu, Musa menjadi sangat takut. Pasti suatu hari kelak perbuatanku akan ketahuan orang Mesir. Dan kalau Raja Mesir mendengarnya, pasti Raja akan marah. Dan saya akan dibunuh juga. Oleh sebab itu Musa berkata dalam hatinya, "Aku harus pergi jauh-jauh ke Midian, meninggalkan kota Mesir." Musa ketakutan ya adik-adik. Takut ada yang melaporkan ke Raja Firaun kalau dia pernah membunuh tentara Mesir gitu ya. Jadi Musa melarikan diri ke sebuah kota kecil di daerah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur untuk minum. Karena ia haus sekali setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Lalu turunlah 7 wanita, mereka adalah anak perempuan dari Jetro.
mereka datang ke sumur untuk menimba air ya, dan memberi makan domba-domba gembala mereka. Kemudian datang juga gembala-gembala yang lain dengan domba peliharaan mereka. Dengan kasar mereka membentak ketujuh wanita dan mengusir mereka dari sumur itu. Melihat sikap mereka yang kasar terhadap tujuh wanita itu, Musa bangkit untuk membela tujuh wanita tersebut. Musa berpikir, ini tidak adil. Jadi ia datang untuk membela tujuh wanita tersebut dan mulai menimba air untuk kawanan domba wanita tersebut. Kawanan domba tersebut minum sampai puas. Barulah Musa berhenti menimba air. Musa senang hatinya ya, bisa menolong tujuh wanita itu dari kekasaran gembala-gembala pria yang kasar itu. Waktu tujuh wanita itu pulang ke rumah ayahnya, mereka bernama Jetro. Lalu Jetro kaget karena ternyata anak-anak gadisnya pulang begitu cepat. Jadi ayah mereka bertanya, mengapa kalian begitu cepat pulang? Lalu mereka menceritakan bahwa ada seorang asing yang berpakaian sebagai seorang Mesir menolong mereka terhadap para gembala yang kasar itu ketika mereka menimba air bagi domba-domba gembalaan mereka. Lalu ayah mereka bertanya, di mana orang itu sekarang? Pergi dan ajak dia datang ke rumah kita agar bisa makan bersama kita. Lalu Musa menerima ajakan Jetro dan Musa tinggal bersama Jetro dan menolong Jetro menggembalakan kawanan domba mereka. Jetro memberi anak perempuannya kepada Musa menjadi istrinya. Musa yang tadinya menjadi anak putri Firaun yang tinggal dalam kemewahan sebuah istana raja, sekarang Musa menjadi seorang pekerja keras yang rendah hati, yaitu di rumahnya Jetro ya, karena kan Musa sudah menikah dengan salah satu dari anak perempuannya Jetro. Suatu hari sementara Musa menggembalakan kawanan domba, Jetro datang ke padang belantara. Saat itu Musa melihat sesuatu yang menakjubkan. Belukar itu terbakar, tapi tidak habis terbakar, hanya api yang membakar belukar itu kelihatan ya. Belukar itu semak-semak ya adik ya. Musa datang mendekat kepada belukar yang terbakar itu karena Musa ingin tahu apa yang menyebabkan belukar itu tidak terbakar habis. Kemudian Musa mendengar suara yang datang dari belukar yang terbakar itu. Musa bertanya, siapakah engkau? Jangan datang mendekat, kata suara itu kepada Musa. Musa sadar bahwa itu adalah suara Tuhan. Suara itu berkata lagi, tanggalkan kasutmu karena engkau sedang berdiri di atas tanah yang kudus. Aku telah melihat umatku bangsa Israel yang ditekan dan menderita di bawah kekuasaan orang Mesir. Saya telah mendengar tangisan mereka. Saya telah memilih engkau untuk menjadi pemimpin dan membawa bangsaku keluar dari tanah Mesir. Itu perkataan Tuhan ya adik-adik ya. Lalu Musa kaget kan gitu. Kata Musa, saya? Jawab Musa, oh saya adalah orang yang tidak pandai bicara Tuhan. Jangan suruh saya. Lalu Tuhan menjawab, aku akan menyertaimu, kata Tuhan gitu. Jika orang Israel bertanya kepada saya, siapa yang menyuruhmu, apa yang harus saya katakan, kata Musa begitu. Lalu katakan saja, Tuhan menjawab ya, katakan saja kepada mereka, aku menyuruhmu. Itulah jawaban Tuhan. Tapi lalu Musa berkata lagi, menjawab lagi, tapi pasti Raja Mesir tidak akan mendengar ucapan saya. Allah kemudian berkata kepada Musa bahwa Firaun akan melihat perbuatan besar yang penuh kuasa sehingga Firaun membiarkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Musa percaya kepada Allah dan menerima panggilan yang luar biasa agung dan mulia yang Allah taruh di pundaknya Musa. Selanjutnya, apa sih dari cerita ini yang dapat adik-adik ambil gitu ya? Dari cerita tadi tentang Musa, Allah memanggil Musa untuk menjadi pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Allah juga bisa memakai adik-adik juga ya, bisa memakai Kak Elis, bisa memakai adik-adik semuanya ya untuk menjadi orang yang dikehendaki Allah gitu ya, dikehendaki Tuhan. Yang penting
kita berserah dan mentaati perintah Tuhan. Jangan berbantah-bantah ya, jangan melawan-melawan ya. Nah, jangan berbantah-bantah dengan Tuhan. Lalu kalau ia memanggil kita, kita nggak boleh melawan kehendak Tuhan. Amin adik-adik? Iya. Nah, yang harus kita lakukan yaitu taat. T-A-A-T ya, T-A-A-T, taat. Ya, taat kepada kehendak Tuhan. Maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sudah lebih dulu memberkati kita senantiasa. Amin. Jadi kita harus taat. Nah, masa depan adik-adik ada dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik jangan takut. Karena Tuhan akan memimpin adik-adik untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Semangat ya adik-adik. Oke, yang pasti tadi kita harus taat pada kehendak Tuhan dan kita harus memenuhi panggilan Tuhan. Kalau Tuhan bilang adik-adik gak boleh nakal, adik-adik juga gak boleh nakal. Kalau Tuhan bilang adik-adik harus nurut sama mama papa, harus nurut kepada guru-guru, tidak boleh nyontek. Adik-adik harus taat ya, amin. Iya, oke. Sekarang ada ayat hafalan. Keluaran 3 ayat 5b. Oke, di tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kita ulangi. Keluaran 3 ayat 5b. Tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Amin. Oke adik-adik, mari kita berdoa dan jangan bosan-bosan ya untuk terus mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kita juga yang penting melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mengajar kami hari ini. Mengajar supaya kami taat pada kehendak Tuhan. Kami taat melakukan firman Tuhan. Kami memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuntun adik-adik di rumah dan juga berkatilah mama papa supaya kami semua senantiasa diberkati Tuhan. Karena kami mau taat sama Tuhan. Kami percaya bahkan Tuhan sudah memberkati kami berlimpah-limpah. Baik dengan berkat rohani, berkat jasmani. Oleh karena itu Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, kami mau taat akan kehendak-Mu Tuhan, akan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih berkati mama papa dan adik-adik di rumah yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Elis hari ini. Berkati juga Kak Elis, berkati Kak Vita dan Tante Emma, semua tim yang mengajar hari ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai bertemu lagi adik-adik di minggu yang akan datang. Tuhan berkati.